فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وأصبحنا بنعمة إخوانا الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلا يوم القيامة أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang cerah dengan diiringi air hujan yang turun pada hari ini. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami disambut dengan air hujan. Kami di perjalanan juga hujan. Tapi niat kami hadir ke tempat ini insyaallah
dalam rangka menghadiri pertikahan Ananda Fikri Alauddin, sehingga mudah-mudahan kita semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan langkah-langkah kita menjadi salah satu wasilah mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada kita semua tentunya. Dan kita semua berharap nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya cintai, keluarga besar Bapak Haji Japen Saragi. Yang saya hormati, yang saya cintai, keluarga besar Kiai Haji Muhyiddin. Dan tentunya di sini hadir guru kita semua yang kita nanti insyaallah akan mendapatkan tausiah mau'idhah hasanah. Ini nanti yang tentunya yang paling penting. Jadi kami jarak tempuh yang beratus-ratus kilo tentunya tidak akan merasa rugi. Itulah keuntungan kami. Dan tentunya kami sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini telah dipertemukan keluarga besar kami, keluarga besar Kiai Haji Mama Romli, pendiri Pondok Pesantren Al-Mu'awanah, Kecamatan Raja Desa. Keluarga besar Kiai Haji Maman Abdurrahman almarhum, penerus berikutnya. Dan tentunya yang hadir ke tempat ini adalah seluruh keluarga besar, pengurus lembaga, yang tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami di Tatargaluh, Kabupaten Ciamis, insyaallah. Yang saya hormati, yang saya cintai, para alim ulama, tokoh masyarakat, sepuh bin sepuh yang ada di desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Mohon maaf, mohon izin. Kalau ke kabupatennya insya Allah Ustaz, DPRD ke gedungnya Pak Bupati itu Pak. Tapi ke sini baru kelihatan dari jalan Pak, Tempel udah kebayang, oh ini Tempel. Tapi alhamdulillah alamin, Ananda Fikri Alauddin telah mempertemukan, telah mempersaudarakan kami bisa hadir ke tempat ini. Sekali lagi semoga kehadiran kami membawa barokah, dan tentunya saya mohon izin kepada seluruh keluarga besar yang ada di sini. Kami di Cinangka punya lembaga pesantren Salafiyah, sudah berdiri sejak lama. Kita sekarang punya RATK, kita juga sekarang punya SD Islam Terpadu, kita juga sekarang punya SMP Islam Terpadu, kita juga sekarang punya SMA Islam Terpadu, dan kita juga dalam perencanaan ke depan akan membuat sebuah perguruan tinggi insyaallah. Mohon doanya dari saudara-saudara kami yang ada di Jogja ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kami, dan ini adalah sebuah amanat monumental yang diberikan kepada kami semua dari ayahanda almarhum Kiai Haji Maman Abdurrahman. Jadi nanti kalau dari sini dipersilahkan kita dari Ciamis menyekolahkan ke Jogja Pak. Nanti Ciamis, dari Ciamis silahkan ke Jogja lagi gitu. Biar persaudaraan ini lebih erat lagi Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bertemu dalam satu titik. Dan kita pun yakin ketika kita menjadi umat Muhammad Rasulullah SAW, nanti kita akan dipertemukan di hadapan Allah manakala kita ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kata kuncinya. Jadi Bapak sekalian jangan khawatir. Baru pertama kali saya bertemu, nanti ketemunya ketika kita sudah di padang mahsyar. Oh iya, kalau yang benar-benar umat Muhammad kan begitu. Jadi mudah-mudahan pernikahan Neng Anis Qurratul Ain dengan Cep Fikri Alauddin, Gusti Allah Subhanahu wa taala di pasihan Penang Tayungan, di pasihan Karidoan, bagi mudah-mudahan pernikahan anak sing punjung panjang
parek rizkina, jauh balaina, pahit daging, pahang tulang. Jadi itu saja. Terakhir saya hadir ke Jogja ini ke keluarga Pasha lagi, mohon maaf saya tentunya tidak terlalu kalau tidak sesuai dengan diharapkan. Tapi yang terpenting adalah kita sudah mensaksikan kedua anak kita. Allahu Akbar, subhanallah. Ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Semoga anak kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sekali lagi menurunkan keturunan yang banyak dan menurunkan pemimpin-pemimpin baru yang masa yang akan datang. Saya kira apapun yang telah, mohon maaf kehadiran kami tentunya mengganggu pada saudara saya di sini dengan parkir mobil yang tidak teratur. Mohon maaf sekali. Tentunya itu, dan tidak ada kata yang paling indah. Mari segala niat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pernikahan ini pernikahan yang dirahmati, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua yang hadir mendapatkan kebaikan daripada pertemuan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Nasumminallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni al-hadis. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa safina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mungkin ada berkenan dari Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama ketika kita berkumpul mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi menjelang siang ini kita dipertemukan di tempat ini dengan selamat. Mudah-mudahan berkat rahmat keselamatan dari Allah selalu dilimpahkan kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan tercurah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikut yang setia, termasuk kita sekalian yang hadir pada majelis Walimatul Urus saat ini. Mudah-mudahan termasuk pengikut yang setia sehingga nanti akan mendapat syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang pertama, atas nama keluarga kami mengucapkan selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu pada pagi siang hari ini menjadi wasilah pertama dapat mempererat persatuan kita, mempererat kekerabatan kita, kerabatan ukhuwah Islamiyah dunia akhirah. Amin. Yang kedua, mudah-mudahan Allah memberkahi kita pada berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka Walimatul Urus yang tadi telah kami saksikan akad nikah pada jam 7. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkahi acara pagi ini. Segala kesalahan bukan kesengajaan kami keluarga, namun karena keterbatasan, maka segala sesuatunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, para hadirin, kami mohon doa restu setelah kami menikahkan anak kami tadi pagi jam 7,
yaitu Ananda Anis Qurratu Ain binti Haji Jaben Saragi yang dipersunting oleh Mas Fikri putra Bapak Kiai Haji Muhyiddin SPDI. Harapan kami mudah-mudahan keluarga yang dibangun dengan ditandai akad nikah pada pagi hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon doa restu, mudah-mudahan dalam membangun membina keluarga dapat menjadi contoh teladan kepada generasi berikutnya dan keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih atas doa restunya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Helmi Muhammad, kami mohon nanti untuk memberikan beberapa tausiah kepada pengantin. Mudah-mudahan menjadikan bekal untuk menapak hidup baru yang akan ditambahi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seusai doa pada penutupan acara ini, saudara Bapak Ibu yang akan segera meninggalkan tempat ini, kami mengucapkan selamat jalan, selamat bertemu kembali di tempat dan keadaan yang lain. Mudah-mudahan bertemu dengan keluarga selamat, bahagia. Sekian, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf dari yang khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت حلالي أنت لا أخشى عزولا همه مقتي لقد أذن الزمن لنا بوصل غير منبيت سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل وسمتي يغيب السعادة إن ابني ويصفو العيش إن جئتي نهاري كادح حتى إذا ما عدت للبيت لقيتك فانجلى عني دناي إذا ما تبسمت أحبك مثل أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت تضيق
حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wonten enjang menika pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan kita semua diberi kesempatan, diberi peluang, diberi kesehatan menyaksikan tadi pagi pernikahan akad nikah Mas Fikri Alauddin bin Kiai Haji Muhyiddin dengan Mbak Anis Qurratul A'yun binti Bapak Haji Japen Saragih yang alhamdulillah tadi telah berlangsung dengan lancar dan tidak kurang suatu apa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Mas Fikri yang sedang berbahagia dan Mbak Anis, saya ingin mengingatkan saja apa yang menjadi makalah dari Dr. Mustafa Muslim. Beliau menyatakan ungkapan yang singkat luar biasa. Litajid imra'atan ka Khadijah, la budda an takuna rajulan ka Muhammad. Kalau Anda kepingin memiliki, kalau Anda ingin mendapatkan, memiliki istri seperti Siti Khadijah, maka Anda harus menjadi laki-laki seperti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan harap kita ingin mendapatkan atau ingin istri kita seperti Siti Khadijah, tapi kita sendiri seperti Abu Jahal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Mas Fikri khususnya ya. Kalau kita melihat Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini bersabda, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik di antara kita semua, kata Kanjeng Rasul, adalah orang yang paling baik memperlakukan istrinya. Jadi kalau begitu nasihat yang pertama kepada Anda Mas Fikri adalah ya perlakukan istri Anda itu dengan sebaik-baiknya. Jadi yang pertama nasihat saya itu adalah bagaimana Ananda itu bisa memberi segala sesuatu kepada sang istri dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, apa prototipe dari yang dingendika, apa yang disabdakan oleh Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah mayahrum ar-rifqa, siapapun pemberian perlakuan kita kepada istri, mestinya Mas Fikri itu adalah segala sesuatu dilakukan dengan cara yang halus. Sebagai suami ini arifku, ini segala sesuatu baik itu dalam omongan ataupun itu dalam perbuatan, itu mestilah kita ini arifku. Jadi apapun yang dinyatakan ini mestinya ini dilakukan Mas Fikri ini dengan cara yang halus ya. Istri itu sudah melakukan pengorbanan yang luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Mestinya kita itu yang nyuci, bapak-bapak, ibu-ibu. Mestinya kita itu yang masak. Mestinya kita itu yang jemur, yang nyetrika. Tapi itu semua sudah dilakukan oleh istri kita, luar biasa. Ini yang kemudian para sahabat itu
nggak pernah menyangka sahabat Umar radhiyallahu anhu yang sedemikian kerasnya, sedemikian tegasnya memegang prinsip, ya, yang dikenal beliau sebagai Al-Faruq, orang yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, artinya kokoh, konsisten, komitmen terhadap keislaman itu luar biasa. Ada sahabat itu punya masalah dengan istrinya dan beliau ini sowan kepada sahabat Umar, Khalifah Umar, untuk minta penyelesaian. Belum masuk ke rumahnya, beliau ini melihat sahabat Umar ini dimarahi habis-habisan sama istrinya. Wah, bapak ini gini, dimarahi habis-habisan sama istrinya. Dan Khalifah Umar itu tidak menjawab, tidak, kok tuh semarah tuh, tidak, metekur. Ya, barangkali seperti jenengan kalau dimarahi istri jenengan. Ya, jadi tidak jawab, tidak ngapa-ngapain. Sampai kemudian sahabat ini mau masuk nggak jadi, pulang. Dia mau pulang, beranjak pulang. Nah sahabat Umar tahu, ada apa sini? Kok nggak jadi masuk? Sini, ada apa kamu kesini? Sudah sampai di pintu nggak mau masuk, kenapa? Ini Pak Khalifah, lah saya itu mau masuk gimana? Saya punya masalah dengan istri saya. Saya pengen minta nasihat, pengen minta petua kepada jenengan terkait dengan istri saya. Tapi kok saya malah melihat bapak ini dimarahi habis-habisan kepada istri, tapi bapak ini diam saja. Padahal kita kenal bapak itu kan, wah, medeni wong, ibaratnya bahasa Jawa itu menakutkan. Musuh-musuh itu takut sekali kalau sama panjenengan itu. Lah kok panjenengan ini petukur gitu. Tidak ada apa-apanya di hadapan istri. Kita enggak jadi mau matur, enggak menarik jenengan ternyata gitu ya. Sahabat Umar lalu berkata begini, bapak-bapak, ya. Kenapa? Karena pengorbanan kita sebagai seorang karena kita lihat pengorbanan istri kepada kita itu sudah luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah dan seterusnya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yang wajib diberikan pada bayi itu jenengan selaku suami, selaku bapak itu memberikan rizquhunna wa kiswatuhunna. Memberikan rizki, termasuk itu adalah air susu. Jadi marilah kita sebagai seorang laki-laki itu mengetahui bagaimana pengorbanan istri yang luar biasa begitu itu. Ya mestinya itu kita refleksikan melalui apa? Ya kalau kita ini nyuruh-nyuruh, kalau kita ini mau meminta sesuatu, termasuk nanti kalau malam-malam itu penyakit mahnya muncul, itu juga mohon itu Mas Fikri itu mintanya dengan cara yang halus gitu ya. Nanti diajari siapa ini? Nanti diajari Pak Leknya nanti. Ini sebagai suami lah. Ini memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya, itu paling tidak itu dua tadi itu. Dalam hal memberikan segala sesuatu, berikan ungkapan itu dengan cara yang terbaik, pemberian terbaik. Yang kedua, yaitu perlakukan dengan cara yang halus. Jangan kasar, jangan terlalu keras. Minta apa ya, jangan nggak usah bentak. Ya. Ada sudah punya kuping, insya Allah lah. Itu. Ini kepada Mas Fikri ya. Kepada Mbak Anis ya. Kalau tadi saya menyebut Mas Fikri ini kepingin agar Anda itu menjadi Mbak atau Bu Khotijah. Apa sebenarnya kriterianya Ibu Khotijah itu apa? Apa hebatnya Siti Khotijah, bapak-bapak ibu-ibu, yang menjadikan Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menduakan beliau. Jadi selama perkawinan beliau dengan Sayyidah Khotijah, selama lebih kurang berapa tahunnya? 25-an tahun dengan Sayyidah Khotijah, Kanjeng Nabi itu tidak kawin dengan menduakan yang lain. Dan ketika penaklukan Makkah, ketika semua orang sahabat, khususnya kalangan muhajirin, ini kembali ke Makkah dan mereka ini bisa katakanlah menaklukkan Makkah dalam Fathu Makkah. Semua orang euforia.
Semua orang senang karena kembali kepada keluarga besarnya, kembali ke tanah airnya Mekah. Tapi apa yang terjadi dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak ikut gembira terlaluan begitu. Beliau malah datang ke makbarohnya Siti Khadijah di mana itu? Di mana itu? Di Mekah itu di mana? Di Ma'la. Beliau ziarah kepada Siti Khadijah di Ma'la. Ketika semua orang bergembira, beliau menumpah